Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Uh, Jamaah sekalian, para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, dan para ikhwat sekalian yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini, ya baik itu di YouTube, Facebook, atau di Zoom, ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, ya, berbagai macam nikmat. Ya, di antara nikmat itu adalah Allah berikan kita taufik untuk terus semangat belajar dan menuntut ilmu. Dan di pagi hari ini adalah kajian kita perdana membahas risalah yang baru, ya, setelah kita kemarin telah menyelesaikan atau menamatkan membahas risalah atau kutayib yang berjudul Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, karya dari, ya, Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi dengan e-book yang baru atau dengan buku yang baru, ya, yakni kita akan membahas tentang konsep-konsep penting di dalam memberikan ilmu atau pendidikan kepada anak-anak kita. Ya. Buku yang akan kita bahas adalah buku yang sebenarnya cukup ringkas, ya, dan komprehensif, yang ditulis oleh seorang penuntut ilmu yang bernama Syekh Yazan Al-Ghanim, dengan judul Ma la yasa'u atfalal muslimina jahluhu. Artinya adalah, ya, apa-apa yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin itu jahil tentangnya atau tidak mengetahuinya. Atau dengan kata lain adalah anak-anak pun harus tahu, wajib tahu. Buku ini alhamdulillah sudah kami terjemahkan dan juga kami memberikan catatan, ya. Yakni buku anak-anak pun harus tahu. Bagi teman-teman yang belum punya buku ini, itu bisa mengunduhnya, ya, mengunduh di mana? Di site dari Rosyad TV, ya, ataupun juga bagi teman-teman yang ikut live, ya, atau yang berada di grup, itu juga nanti bisa mengunduh dari teman-teman panitia, ya. Nah, jadi buku ini adalah buku yang ditulis dalam rangka untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang mencakup permasalahan akidah, ya, itu tentunya fondasi dan mendasar. Itu kurang lebih ada 30 pertanyaan karena metodenya adalah tanya jawab, dan metode tanya jawab adalah metode yang efektif di dalam mendidik anak-anak kita, bahkan termasuk mendidik orang dewasa, ya. Nanti insya Allah kita bahas apa kelebihan daripada metode tanya jawab. Kemudian juga setelah itu dilanjutkan seputar fikih, ya. Karena ini suatu hal yang juga penting, yakni berbicara tentang masalah ibadah, diawali dari toharoh, ya, atau bersuci. Nah, ya. Kemudian adalah dilanjutkan dengan sirah nabawiyah, ya. Itu kurang lebih ada 31 pertanyaan,
lalu tafsir, ya, jadi tafsir singkat, baru kemudian hadis, setelah itu adalah bab tentang etika atau adab. Ya, ini adalah bab-bab yang akan kita pelajari. Ya. Nah, buku ini buku uh, seri pendidikan anak muslim ya, yang isinya adalah sangat bermanfaat sekali dan sebenarnya tidak sedikit. Ya. Jadi sebenarnya tidak sedikit ya buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita dan penuntut ilmu kita yang berbicara tentang pendidikan anak-anak dengan metode soal wa jawab, dengan metode tanya jawab. Karena metode tanya jawab adalah metode yang efektif. Dan berkaitan dengan buku masalah pendidikan anak, dengan metode tanya jawab, ini sebenarnya sudah ada beberapa buku yang telah kami terjemahkan dan telah kami bahas. Di antaranya adalah tulisan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yang berjudul Ta'limus Sibyan at-Tauhid, yaitu mengajarkan anak-anak kecil tauhid. Ini juga metode bertanya jawab. Kemudian juga ada sebuah risalah atau kutayib yang ditulis oleh salah seorang ulama ya ahlu sunnah dari Kuwait ya, yang berjudul Al-As'ilatu wal Ajwibatu Fisigori ma la yastaghni anhul kibaru. Ya, tanya jawab yang dibutuhkan ya, tanya jawab ya bagi anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang dewasa ya. Nah, ini juga buku sudah kami terjemahkan ya, dan juga sempat kami bahas juga. Ya, ini juga buku berbicara tentang mendidik anak dengan metode bertanya jawab. Ya. Dan juga masih banyak ya buku-buku yang lainnya, baik yang udah diterjemahkan atau belum diterjemahkan. Insya Allah di pagi ini kita akan membahas ya salah satu dari buku tersebut yang ditulis oleh Syekh Yazan ya Al-Ghanim hafizahullahu ta'ala. Baik, ini bagi yang punya bukunya bisa dibuka ya. Kita baca di Muqaddimah halaman 16 yang ditulis oleh penulis ya setelah beliau memang ya dan juga bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerangkan bahwasannya risalah yang beliau tulis ini berisi tentang perkara-perkara dari agama Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, wajib anak-anak kaum muslimin mengetahuinya. Apabila anak kaum muslimin wajib mengetahui, maka tentunya orang tua lebih wajib lagi untuk mengetahuinya. Karena bagaimana orang tua bisa mengajarkan sesuatu apabila orang tuanya tidak tahu? Sebagaimana dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Ya, faqidu syai' la yu'ti. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki tidak dapat memberi. Ya. Anda tidak bisa menuangkan sesuatu dari wadah yang kosong. Karenanya, apabila kita ingin mendidik anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua harus sudah memprepare diri kita dan mengisi diri kita dengan pengetahuan, dengan ilmu. Karena kitalah yang wajib untuk mengasuh, membesarkan, mendidik mereka. Dan mengajarkan mereka tentang perkara yang paling penting. Nah, oleh karenanya, buku ini meskipun ditujukan untuk anak-anak, tapi ini juga ya harus diketahui oleh para orang tua, ya. Dan ini metode yang bisa diterapkan oleh orang tua, oleh kita terhadap anak-anak kita dengan mengacu kepada buku ini. Nah, oleh karenanya kata Syekh di sini, ya demikian pula para orang tua. Oh ya udah. Itu harus mentalkinkannya, ya. Baik, ini mungkin dari teman-teman yang menjadi host bisa diatur ya agar yang masuk itu tidak nyala mikrofonnya ya, karena mungkin nggak sengaja nanti supaya tidak mengganggu jalannya kajian kita ya. Jadi mungkin bisa di setting yang masuk itu dalam kondisi mute ya, otomatis mute. Nah, jadi demikian pula para orang tua harus mentalkinkannya ya. Metodenya adalah dengan cara
ya untuk anak-anak kecil khususnya dengan cara talqin. Bicara tentang talqin ini adalah kata yang sebenarnya untuk kita ya kaum muslimin nggak asing ya. Kita seringkali mendengarkan kata talqin ya. Khususnya ya kita dengar kata talqin ini dikaitkan dengan mentalkin orang yang akan meninggal dunia ya. Padahal sebenarnya makna talqin itu tidak hanya berkaitan dengan orang yang sedang sekarat atau meninggal dunia ya. Karena ini adalah termasuk metode pendidikan. Jadi kata talqin itu sendiri adalah bentuk masdar ya, bentuk infinitif dari kata kerja ya laqana yulaqqinu talqinan. Artinya adalah mengajarkan, memahamkan dan mendiktekan. Jadi talqin itu adalah metode mengajarkan dan memahamkan serta mendiktekan. Ini metode yang dilakukan secara verbal, lisan. Makanya jika dikatakan ya laqanahul kalama, ya jika dikatakan oleh orang Arab atau di dalam bahasa Arab laqanahul kalama artinya adalah alqahu alaihi ya liyu'idahu. Artinya adalah menyampaikan perkataan kepada seseorang untuk dia ulangi. Artinya ketika kita mengucapkan sesuatu, kita sampaikan ke orang agar orang itu mengulangi perkataan kita. Itu diantara makna talqin. Misalnya kita katakan ya baju misalnya. Dia mengulangi kata baju. Atau seperti kita kepada anak-anak misalnya. Ini tangan, dia mengatakan ini tangan. Ini kaki, itu talqin. Ya. Jadi menyampaikan suatu perkataan untuk diulangi. Ya. Atau fahamahu iyahu. Ya fahamahu iyahu artinya memahamkan atau berupaya untuk menjadikan orang tersebut paham, ngerti tentang apa yang kita sampaikan. Itu termasuk makna talqin. Ya. Atau daroba wa 'allamahu bitikrar. Melatih dan mengajarkannya dengan cara berulang-ulang. Repetisi. Jadi ketika Anda misalnya menyampaikan atau mengucapkan suatu kata kepada anak Anda, misalnya Anda mengajarkan zikir, subhanallah, 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 dengan Anda ulang-ulang, agar yang mendengarkan itu, dia bisa mengulanginya dan menghafalnya. Nah, ini adalah metode talqin. Ya, ringkasnya, talqin itu adalah bermakna mengajar dan memahamkan sesuatu kepada seseorang dengan lisan atau musyafahah. Artinya secara verbal, linguistik. Ya. Dan ini dilakukan dengan pengulangan untuk membentuk kebiasaan. Jadi, ketika kita mendidik anak kita, terutama yang masih kecil, ya, di usia sibian, yang mana metode indera pendengarannya yang paling dominan, ya, itu dengan cara tasmi' wa talqin. Tasmi' artinya memperdengarkan, ya, agar anak itu dengar dengan apa yang kita ucapkan. Talqin, kita mengucapkan sesuatu untuk diulangi anak, atau untuk dipahami anak, atau untuk dia dengar berulang-ulang sehingga dia menjadi hafal. Itu talqin. Nah, anak-anak usia dini, terutama di bawah 2 tahun, ini metode yang paling efektif. Mentalqin mereka. Kemudian di usia 2 tahun ke atas, tetap digunakan metode talqin dalam rangka untuk membangun pemahaman dan daya ingat atau memori mereka. Karena kita tahu ya, anak-anak usia dini, itu hati mereka masih bersih, jiwa mereka masih suci, masih berada di atas fitrah. Kemudian juga akal mereka juga masih jernih. Selain itu juga memori mereka masih belum banyak isinya. Dan disitulah daya serap mereka begitu tingginya. Sehingga ketika kita mentalkin mereka dengan kalimat-kalimat thayyibah tentunya, perkataan-perkataan yang baik, yang indah, yang berpahala, maka itu akan mengisi ya jiwa mereka, hati mereka, pikiran mereka, dan memori mereka dengan kebaikan. Dan apabila mereka sudah dibiasakan diisi dengan kebaikan-kebaikan,
itulah yang akan semakin menyuburkan dan menumbuhkan fitrahnya lebih baik lagi. Nah, karenanya mentalkin itu metode yang sangat penting dan efektif, termasuk di dalam mengajarkan anak berbicara dan berbahasa. Itu nggak lepas dari metode talqin. Talqin itu secara asal dilakukan dengan kesengajaan. Artinya dengan kita sengaja memperdengarkan. Tapi terkadang ada orang tua yang nggak sengaja mentalkinkan sesuatu kepada anaknya. Bisa jadi itu baik atau buruk. Misal nih, orang tua yang udah terbiasa berzikir. Sedikit-sedikit ya ketika melakukan sesuatu, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Dia tidak bermaksud mentalkin, tapi didengar oleh anaknya, itu juga akan mempengaruhi. Ya. Nah, tapi yang patut untuk kita waspadai adalah apabila ketika kita mentalkin, ya, tanpa kita sengaja, kita mengucapkan kata-kata yang gak baik. Kita mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Itu juga akan diserap oleh anak. Dan akan ditiru dan dicontoh oleh mereka. Dan ini tentunya akan berbahaya. Ya, wa ala kulli hal, metode mentalkin, mengajarkan anak secara lisan, ya, itu memang untuk anak kecil ya. Ini diantara ya faidah yang saya dapatkan dari Fadilatul Syekh Saleh Sindi, hafizahullah, ya salah satu guru besar dari Universitas Islam Madinah, di dalam daurah beliau beberapa tahun yang lalu, ya, yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya, ya, beliau pernah menerangkan di antaranya di antara perbedaan antara pembelajaran orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa itu hendaknya al-fahm, ya, apa namanya, qabla al-hifzi. Memahami dulu sebelum menghafal. Idealnya demikian. Kita sebelum menghafalkan sesuatu, apa yang kita hafalkan hendaknya sudah kita pahami. Sementara anak-anak itu adalah al-hifdzu qabla al-fahmi. Menghafal sebelum paham. Gak apa-apa karena memang kemampuan kognisi mereka berkembangnya belakangan. Jadi ketika mereka misalnya ditalkin, misalnya rukun Islam ada 5. 1, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, misal ini contoh. Itu ditalkin, mereka hafal meskipun mereka belum begitu ngerti apa yang mereka ucapkan. Ini suatu hal yang nggak masalah karena memang sesuai dengan perkembangan anak. Ya. Bahkan ini bisa menjadi pondasi. Sebab ketika pemahaman itu sudah sampai pada mereka, apa yang mereka hafalkan itu akan semakin menguatkan pemahaman tersebut. Karenanya tidak masalah kita mentalkin anak meskipun mereka belum paham, belum ngerti apa makna dari kata tersebut. Ya, namun bukan artinya kita cuman menghafalkan saja, tidak. Tetap harus kita iringi dengan berusaha untuk memahamkan. Karena itulah yang dituju. Ya, yang dituju dari suatu kata, kalimat-kalimat, apalagi thayyibah, itu adalah pemahaman. Ya. Supaya ngerti gitu loh. Nah, sementara kita orang udah dewasa, apabila di situ ada kata, ada kalimat, ya, maka hendaknya yang kita dahulukan adalah mengerti dan memahami dulu sebelum kita menghafal. Dan orang dewasa biasanya akan lebih mudah menghafal sesuatu yang dipahami daripada menghafalkan ya sesuatu yang tidak dipahami. Nah, ini bedanya kita sama anak-anak. Jadi anak-anak itu nggak apa-apa. Ya al-hifdzu qabla al-fahmi. Menghafal dulu sebelum mereka paham. Tapi kalau kita hendaknya pahami dulu dong sebelum kita menghafalkannya. Kecuali memang bagi ya mereka-mereka yang non-Arab ya tidak terbiasa berbahasa Arab kemudian menghafal Al-Qur'an, memang ya tidak disyaratkan harus memahami dulu sebelum menghafal. Tapi alangkah lebih baik lagi ketika seseorang membaca Al-Qur'an dia ngerti apa yang dia baca. Ya setidaknya yang wajib nih bagi kita, ini penting ya untuk saya sampaikan. Bagi kita seorang muslim yang sudah dewasa ya, kita setidaknya harus ngerti dan paham dengan bacaan-bacaan yang kita ucapkan
ketika kita sholat. Itu setidaknya seperti itu. Dengan kata lain, wajib bagi seorang muslim, setiap muslim belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Setidaknya untuk ngerti bacaan yang dia ucapkan ketika dia sholat. Jangan sampai ketika seseorang sholat, dia nggak ngerti apa yang dia baca. Seakan-akan sholatnya dia itu cuman gerakan lisan, gerakan tubuh tanpa ada penjiwaan sama sekali. Sulit baginya untuk bisa khusyuk dan tumanina. Seseorang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan, bisa jadi pikirannya akan melayang ke sana kemari, tidak berkaitan dengan ibadahnya. Tapi ketika orang sholat, dia ngerti apa yang dia baca, dia akan bisa lebih khusyuk, lebih tumanina. Karena sholat bukan cuma zohir, tapi batin. Karena sholat yang benar, yang zohiron wa batinan, itulah yang akan menjadi sholat yang dapat tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bisa jadi ada orang yang sering sholat, tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Itu dia belum sholat seutuhnya. Cuman tubuhnya saja sholat, lisannya mengucapkan bacaan-bacaan sholat, tapi nggak ngerti. Nggak ada khusyuk di dalam sholatnya. Nggak ada tumaknina di dalam sholatnya. Karenanya, sebagai seorang muslim, dan ini suatu hal yang tidak sulit sebenarnya, apabila kita mau berazam, bertekad, ya, apalagi ini kita bicara tentang sholat, ya, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang membedakan kita dengan orang kafir. Ya. Dan ini pilar agama kita yang pertama. Masa kita nggak ngerti bacaan kita ketika kita sholat? Ya, at least kita pelajari, kita pahami. Itu yang paling sedikit minimal. Ya, apa yang kita baca ketika sholat, dan kemudian juga doa-doa yang seringkali kita ucapkan, kita baca, hendaknya kita ngerti. Supaya kita jangan sampai menjadi kaum muslimin yang asing dengan bahasa Arab, ya, meskipun ya nggak bisa ngomong bahasa Arab, ketemu orang Arab nggak bisa ngomong, itu bukan suatu hal yang wajib. Setidaknya dia ngerti dengan bacaan-bacaan yang dia ucapkan ketika dia sedang sholat atau ketika dia sedang doa. Jangan sampai ketika ada seseorang, ya, ini akhirnya menjadi adat, menjadi kebiasaan, akhirnya ketika doa itu selalu dipimpin. Imamnya membaca doa, yang lainnya cuma mengaminkan, nggak ngerti apa yang diucapkan. Ya, itu sampai ada video waktu itu, ya, ada salah seorang dari Kuwait, ya, kalau nggak salah, atau dari Qatar, melakukan sumbangan, ya, pembangunan masjid dan air, ya, kemudian datang mereka, dan ketika itu sedang bikin video, lagi ngomong, bikin laporan. Nah, sementara orang-orang di sampingnya itu mengangkat tangan, amin, amin, padahal dia sedang menjelaskan tentang proyek pembangunan masjid. Nah, ini gambaran sebagian dari kaum muslimin, bahkan sebagian besar. Jadi kadang-kadang dengerin orang ngomong pakai bahasa Arab itu udah dipikir doa gitu kan. Ya, ini adalah fenomena yang sebenarnya cukup menyedihkan, ya. Karena di antara kunci ini agar Islam bisa kembali jaya, ketika kaum muslimin mau kembali kepada agamanya, ya, kembali kepada agama yang murni sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah dan berusaha memahaminya. Dan di antara kunci memahami agama ini belajar bahasa Arab. Ya, setidaknya, ya, yang kita pelajari itu kita ngerti apa yang kita ucapkan ketika kita sholat. Karena itu makanya, ya, di antara yang diterangkan oleh, ya, Fadilatu Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, ya, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu di dalam salatnya itu sahun, lalai. Memang ada beberapa varian pendapat. Di antaranya orang yang menunda-nunda salat, mengakhirkan salat hingga di luar waktunya, maka dia celaka. Nah, di antara makna juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin adalah orang yang sahun, orang yang lalai ketika sholat, adalah orang yang ketika sholat nggak ngerti apa yang dia baca. Nah, karenanya ketika Allah berfirman, ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat sementara kamu dalam kondisi mabuk. Itu di antara illah. Kenapa? Karena orang yang mabuk nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Makanya orang mabuk nggak boleh mendekati sholat. Lantas bagaimana dengan orang yang nggak mabuk?
kemudian dia sholat, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, dia nggak ngerti apa yang dia baca. Karenanya kita harus belajar, setidaknya seminim-minimnya apa yang kita baca ketika kita sholat. Ya, karena kita pengen dong sholat kita diterima oleh Allah. Selain ikhlas, sholat kita juga harus memenuhi syarat, yaitu mutaba'ah, mencontoh Rasulullah. Nah, di antara apa namanya kesempurnaan daripada sholat itu adalah ketika kita ya melakukannya dengan penuh kekhusyuan. Ya, kita benar-benar menjiwai sholat kita tersebut, dan kita akan sulit menjiwai apabila kita nggak ngerti apa yang kita baca. Dengan demikian, orang tua yang berusaha untuk ngerti ini dengan apa yang dia baca, kemudian dia hafalkan, maka akan lebih mudah baginya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, karenanya kita hendaknya jadi orang tua yang demikian. Kita ketika mentalkin anak, kita ngerti apa yang kita talkinkan. Ya, ini sebagaimana kata Syekh, demikian pula orang tua mentalkinkannya, mengajarkan secara lisan kepada anak-anak mereka sedari usia dini. Ya, tapi tentunya sesuai dengan kondisi anak, ya. Nah, lalu kemudian kata Syekh di dalam mukadimahnya, ya, dan ini adalah metode yang basit, yang sederhana, yang simple. Kenapa? Karena metode tanya jawab itu simple sebenarnya, ya. Metode tanya jawab itu bukan metode yang ribet. Nah, kita tahu ya, apa namanya, metode dalam pendidikan tuh banyak, ya, banyak caranya dan banyak metodenya. Nah, di antara metode yang simple itu adalah tanya jawab, tapi utuh, mutakamil. Ya, ini adalah metode yang basit dan mutakamil, yang utuh di dalam perkara akidah, fikih, sirah, adab, tafsir, yang cocok untuk anak segala usia. Ya, nah, maksudnya di sini ya, ini saya berikan catatan kaki. Maksudnya likafatil a'mar, kata Syekh, yaitu di seluruh usia, adalah untuk anak yang sudah memiliki idrak, yaitu pemahaman. Artinya sudah ngerti perkataan dan sudah belajar berbicara. Karena ya tentunya suatu hal yang aneh dan suatu hal yang nggak mungkin dong ketika kita menerapkan tanya jawab kepada bayi yang masih belum bisa ngomong. Ya, ya, itu metodenya bukan tanya jawab tapi talqin saja. Misalnya kita katakan kepada anak kita, "Nak, Rob kita adalah Allah, Nabi kita adalah Muhammad." Nah, itu baru talqin. Boleh kita lakukan kepada bayi. Tapi kalau tanya jawab masih belum bisa. Karena tanya jawab itu ketika kita bertanya perlu dijawab sementara anak bayi belum bisa menjawab. Misalnya kita tanya, ya, "Siapa nak Robmu?" Dia belum bisa menjawab. Nah, jadi yang dimaksud Syekh di sini di kafatil a'mar, untuk segala usia, adalah untuk anak-anak yang sudah memiliki kemampuan idrok, memahami perkataan dan bisa menjawab. Ya. Nah, buku ini cocok untuk anak-anak yang sudah memiliki kemampuan ini, yang bisa disampaikan di rumah-rumah. Kenapa di rumah? Kok nggak di sekolah? Yang disebutkan, karena rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Ini sebagai pengingat. Jadi Syekh di sini ingin mengingatkan bahwasanya tempat belajar anak pertama kali di rumah. Karenanya yang hendaknya menerapkan tentang ya metode tanya jawab yang di buku ini bukan di sekolah, tapi di rumah. Orang tua guru pertamanya. Baru tempat-tempat belajar lainnya kayak ma'ahid, ya, madrasah dan yang semisalnya. Untuk dihafalkan dan dijelaskan. Nih perhatikan, buat anak-anak, ya, mereka hafalkan dulu nggak apa-apa, baru kemudian dijelaskan maknanya. Karena konsepnya adalah bagi mereka al-hifdzu qabla al-fahmi. Hafal dulu kemudian paham, nggak apa-apa. Kemudian kata Syekh, saya menyusunnya sedemikian rupa berdasarkan temanya. Ya. Dan saya rangkai dalam bentuk tanya jawab, ya. Kenapa tanya jawab? Tanya jawab ini metode yang efektif yang juga dilakukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, itu di dalam sejumlah hadis-hadis. Ya, ini metode tanya jawab. Ya. Nah, karenanya di dalam Al-Quran kita seringkali mendapatkan metode-metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan metode diawali dengan kalimat-kalimat tanya, istifham. Ya.
Nah juga contoh nih misalnya ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu juga seringkali mempergunakan metode bertanya jawab dan banyak sekali hadisnya. Nah contoh ini misalnya berkaitan dengan saat ini kita sedang berada di bulan istimewa, bulan Zulhijjah. Ya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya diceritakan oleh sahabat Abu Bakrah. Ya beda ya dengan Abu Bakar. Ini diceritakan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, khotbana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Nabi SAW sedang berkhutbah di hari nahar. Ya, yaitu di hari kurban, ya. Yauman nahar itu hari Idul Adha. Qala, kemudian Nabi berkata di tengah-tengah khutbahnya, "Atadruna ayyu yaumin hadza?" Tahukah kalian hari apa ini? Nah, ini menunjukkan ternyata di dalam khutbah boleh bertanya jawab. Ya. Ketika khutbah di yaumin nahar, Nabi bertanya, ya. Atadruna ayyu yaumin hadza? Tahukah kalian hari apa ini? Qulna, maka kami para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adabnya mereka. Ya. Kemudian fasakata hatta dhananna annahu ya sayusammihi bi ghairi ismihi. Maka Nabi SAW pun beliau diam selama beberapa waktu. Sampai-sampai kami mengira beliau akan memberikan nama hari ini, yaitu nama yang bukan namanya. Ya. Jadi sampai-sampai sahabat mengira beliau akan memberikan nama yang lain. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Alaysa yauman nahri?" Bukankah ini adalah hari nahar, hari kurban, hari penyembelihan? Qulna, kami menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi bertanya lagi, "Ya ayyu syahrin hada?" Bulan apa ini? Qulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Kemudian beliau diam sejenak sampai-sampai kami mengira beliau akan memberikan nama yang lain ya untuk bulan ini. Qala, kemudian Nabi mengatakan, "Alaysa Dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Qulna bala, kami menjawab iya. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi nih. Qala ayyu baladin hadza? Negeri apa ini? Ya. Allahu wa rasuluhu a'lam, kata sahabat. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismih. Ya, kemudian beliau diam sampai-sampai kami mengira beliau akan memberikan nama selain namanya, selain nama negeri itu. Qala, kemudian Nabi berkata, "Alaysat bil baldatil haram?" Bukankah ini adalah negeri haram? Ya, qulna bala. Ya, kemudian kami mengatakan iya ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, ya harta kalian adalah haram sebagaimana haramnya hari ini. Ya, yakni fi syahrikum hadha, di bulan ini, fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, ila yaumi talqawna rabbakum, hingga hari kalian bersua dengan Rabb kalian. Ala hal ballagtu, ya, ya Allah saksikanlah, ya, apa namanya, ala hal ballagtu, apa namanya, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikannya? Qalu na'am, sahabat menjawab iya. Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Kemudian Nabi mengatakan, ya, wal yuballigh asyahidul ghaibah, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian kata Nabi SAW, farubba muballagin aw'a min sami'in. Ya, betapa banyak orang yang disampaikan ternyata lebih paham daripada orang yang mendengar. Fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya, dan janganlah kalian kembali menjadi kafir, kufur, ya, sehingga kalian saling, ya, membunuh, saling memenggal leher satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Nah, di dalam hadis ini, itu para ulama menerangkan, ya, bahwasanya Nabi SAW di sini
mengawali dengan metode bertanya jawab. Ya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi pertanyaan Nabi di sini mengenai 3 hal. Kemudian beliau diam. Yang pertama beliau tanya hari apa. Padahal itu udah tahu ya hari Nahar. Kemudian bulan apa. Padahal itu udah tahu bulan Dzulhijjah. Dan di negeri apa? Yaitu di negeri Makkah, ya, negeri haram. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW diam. Setiap kali bertanya. Untuk apa? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tujuannya adalah pertama, untuk membuat para sahabat berpikir. Nah, Afan ini. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, yaitu yang pertama adalah untuk membuat para sahabat itu berpikir, ya. Yang kedua, agar para sahabat itu berkonsentrasi, fokus. Dan yang ketiga, agar para sahabat itu uh, turut merasakan betapa agungnya apa yang dikabarkan atau disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya metode Nabi bertanya kemudian diam, ya, ini adalah metode ya sebagai bentuk ta'zim, ya, pengagungan, kemudian penetapan, dan sebagai sebagai peringatan, ya, akan agungnya bulan, negeri, dan hari yang ditanyakan tadi. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, metode ini adalah metode yang sangat baik, ya. Karena di antara kelebihan metode tanya jawab, yang pertama itu adalah dapat menarik perhatian dan memusatkan perhatian anak, ya. Karena kita bicara tentang anak, maka anak, ya. Kenapa? Karena dari pertanyaan itu akan merangsang curiosity. Beda halnya misalnya ketika kita ngomong, nah, ya, Rob kita adalah Allah, Nabi kita adalah Muhammad, ya. Itu memang metode, ya, kita langsung ikhbar, ya, kita menyampaikan berita. Nah, tapi akan lebih efektif lagi ketika kita mempergunakan metode tanya jawab. Misalnya kita tanya, nah, siapa Robmu? Nah, itu akan apa? Dia akan fokus nih, fokus kepada apa yang ditanya, apa yang dia dengar. Dan itu akan merangsang curiosity-nya, rasa ingin tahunya. Kemudian yang kedua, dengan metode tanya jawab itu juga akan merangsang dan melatih daya pikir dan daya ingat anak. Kenapa? Karena dia akan berusaha memahami pertanyaan. Orang yang bertanya, ya, ketika dia mengeluarkan pertanyaan, dia akan berusaha untuk memahaminya. Itu melatih daya pikirnya. Nah, kemudian juga melatih daya ingat. Karena, ya, seringkali apa yang ditanya itu sebenarnya sudah pernah disampaikan. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat bertanya jawab adalah menumbuhkan keberanian anak untuk merespon, untuk menjawab dan mengemukakan pendapat. Ini penting, ini life skill ini. Ya, ini keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh anak. Dia berani untuk ngomong, berani untuk speak up, dia berani untuk merespon, berani untuk menjawab. Itu bisa kita tumbuhkan dengan metode mendidik mereka dengan bertanya jawab. Kemudian yang keempat, ya, di antara manfaat bertanya jawab adalah, ya, itu bisa mendorong anak-anak untuk lebih bersemangat di dalam mencari tahu dan menelusuri lebih jauh. Misalnya dia mendapatkan pertanyaan yang dia nggak tahu jawabannya, ya. Nah, kemudian kita challenge ini, kita tantang untuk mencari jawaban, maka dia berusaha untuk apa? Untuk mencari tahu jawabannya, menelusuri. Ya, baik itu dengan kalau dia bisa baca, dia baca, atau dia bertanya kepada yang lainnya. Makanya kadang-kadang ada anak, ya, ketika dia ditanya, misalnya, ya, mungkin pertanyaan simpel. Misalnya, nah, misalnya kita ketemu sama anak teman kita, kita tanya, ya, misalnya kita tanya, kamu tinggalnya di mana, gitu kan. Nah, itu mungkin adalah pertanyaan yang baru buat dia. Nah, biasanya dia akan biasanya anak yang dia punya ini, ya, punya
respon yang bagus, maka dia akan berusaha untuk mencari tahu jawabannya. Biasanya dia nanya, Umi, emang aku tinggal di mana? Baru Uminya ngasih tahu, oh kamu tinggal di sini nak. Akhirnya dia mendapat maklumat baru di situ. Kemudian juga di antara manfaat tanya jawab ya, manfaat yang keberapa, yang kelima ya, itu adalah untuk menguji, ngetes nih, kemampuan berpikir, daya ingat, dan pemahamannya. Artinya kalau kita ingin mengevaluasi pemahaman anak kita nih misalnya sudah ngajarin nih, di antara caranya dengan tanya jawab. Makanya di antara bentuk ujian itu tanya jawab. Seringkali ya, bukan seringkali ya, bahkan ya hampir semua bentuk ujian itu ya adalah pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, jadi ini bisa mengevaluasi sejauh mana kemampuan pemahaman, daya ingat, kemampuan pikir anak kita. Kemudian yang terakhir ya, last but not least ya, artinya bukan cuma ini ya manfaatnya, itu adalah ini adalah sarana bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik untuk mengevaluasi dan introspeksi. Kalau semisalnya kita bertanya jawab, ternyata banyak yang nggak bisa dijawab, berarti jangan salahkan anak. Kadang-kadang ada orang tua memang anak saya ini blow on banget ya, padahal ya nggak ada anak yang blow on. Yang blow on itu adalah kita sebagai orang tua yang belum tahu caranya mengajari mereka. Semua anak itu diciptakan Allah dalam keadaan cerdas sesuai dengan keunikannya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya ini sebagai sarana untuk mengevaluasi. Terus kemudian juga, ya bentuk-bentuk pertanyaan ketika tanya jawab itu juga macam-macam. Ya, itu diantaranya adalah kita bertanya yang bersifat knowledge ya, untuk menguji ingatan atau pertanyaan ingatan misalnya. Ya, misal contoh ya, kita bicara tentang tauhid ini. Ya, kita misalnya tanya ya, ayo nak, apa tauhid itu nak, gitu ya. Nah itu kan suatu hal yang kita tahu karena belajar. Artinya anak sudah pernah kita talkin. Kemudian kita tes, itu adalah pertanyaan ingatan. Apa tauhid itu? Ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan untuk menguji pemahaman, menguji comprehension ya. Ya. Nah, jadi misalnya contoh itu pertanyaannya adalah ya, misalnya kembali lagi tentang tauhid ya. Misalnya kita ngomong lagi tentang tauhid. Jadi kita ingin tahu sejauh mana pemahaman mereka tentang tauhid. Kita bisa misalnya minta mereka untuk mencontohkan. Ya, misalnya bicara tentang syirik. Ayo nak, sebutkan contoh-contoh kesyirikan misalnya. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi pertanyaan application, penerapan ya. Nah, jadi misalnya kaitannya dengan bagaimana bentuk-bentuk mentauhidkan Allah ya. Bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian juga ada pertanyaan yang bersifat analisis ya. Artinya kita mengajari anak untuk bisa berpikir secara analis ya. Misalnya contoh misalnya, kenapa sih kita harus mentauhidkan Allah? Nah, ini udah kalimat why, pertanyaan why biasanya. Mengapa? Jadi mereka akhirnya menganalisis. Ini penting ya untuk melatih kemampuan pemahaman mereka untuk bisa menganalisis. Kemudian juga ada yang lebih tinggi lagi dari itu adalah kemampuan ya untuk menguji kemampuan sintesis. Makanya ada pertanyaan sintesis untuk menguji kemampuan berpikir anak yang lebih lanjut. Biasanya ya ini untuk merangsang daya kreativitas anak. Contoh misalnya ya, pertanyaannya adalah, nak, bagaimana menurut kamu apabila ya kita tidak mendahulukan dakwah dengan tauhid misalnya ya. Nah itu adalah pertanyaan yang sudah lebih advance lagi ya. Ini biasanya memang untuk anak-anak yang udah mumayyiz biasanya. Baru kemudian setelah itu ada namanya pertanyaan evaluasi. Artinya kita ingin mengevaluasi sejauh mana pemahamannya. Ya, misalnya kita tanya, bagaimana nak menurut kamu, bagaimana pendapat kamu ya. Jadi kita ingin tahu sejauh mana pemahaman dia dan daya nalar dia. Baik. Jadi ini diantara ya contoh-contoh tanya jawab. Nah, kita insya Allah di sini nanti akan ada beberapa bentuk tanya jawab ya yang disebutkan oleh Syekh, yaitu baik itu yang sifatnya knowledge ya, dan meskipun ini memang kita nggak akan banyak mendapati yang bersifat comprehension ya, karena memang tujuannya di sini adalah untuk fokusnya kepada talqin sebenarnya. Karena itu
untuk yang sudah tingkatan yang lebih tinggi lagi sebenarnya, ya. Nah, baik. Terus kemudian Syekh menutup ya, hanya kepada Allah lah saya memohon agar menjadikan risalah ini bermanfaat. Kemudian Syekh menukilkan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya. Berkenaan dengan pentingnya mengajarkan anak-anak kecil, yaitu mengajarkan tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau berkata di dalam muqaddimah buku beliau, Ta'limus Sibyan at-Tauhid, itu mengajarkan anak-anak kecil tauhid, ya, itu tepatnya di muqaddimah halaman 7, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, ya, eh fahadihi risalatun nafi'ah fima yajibu 'alal insani an yu'allima as-sibyan qabla tu'allimuhum al-Qur'an hatta yasiru insanan kamilan 'ala fitratil Islam wa muwahhidan jayyidan 'ala tariqatil iman. Ya. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, berikut ini adalah risalah, yaitu yang beliau tulis Ta'limus Sibyan at-Tauhid, yang bermanfaat, di mana setiap orang tua wajib untuk mengajarkannya. Wajib untuk mengajarkannya kepada anak-anaknya sebelum mereka mengajarkan Al-Quran. Ini konsep yang penting ya. Al-iman qabla Al-Quran. Ini metodenya salaf, metodenya para sahabat Nabi. Yaitu iman sebelum Quran. Agar mereka bisa menjadi ya insan kamil, manusia paripurna yang berada di atas fitrah Islam, dan agar bisa menjadi muwahhid, yaitu hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah, jayyidan dengan baik, yang berada di atas tariqatil iman, jalan keimanan. Nah, dari sini kita belajar bahwasanya sebelum kita mengajarkan anak-anak kita tentang fokus ya berkaitan dengan banyaknya hafalan Al-Quran atau yang semisalnya, maka fondasinya adalah ajarkan keimanan, ajarkan tauhid, ya. Karena apabila anak itu terskip ya pembahasan iman, ya, kemudian sudah langsung fokus ke yang lainnya, itu ibarat seperti membangun bangunan kemudian melewati yang namanya fondasi. Tentunya bangunan itu akan menjadi rapuh dan tidak kuat. Ya. Jadi harus dibangun al-iman, iman dulu. Ya, termasuk sebelum mengajarkan Al-Qur'an, ya. Al-iman qabla Al-Qur'an. Ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, ya kunna ghilmanan hazawiratan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu adalah kanak-kanak yang sudah hazawirah. Hazawirah itu usia udah menjelang balik 10 tahun ke atas, ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan wa wa nahnu ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami pun mempelajari iman dulu dari Rasulullah sebelum kami mempelajari Al-Quran. Ya, baru kemudian ya, umma ta'allamna al-Quran fazdatna bihi imanan. Baru kemudian kami mempelajari Al-Quran, ya, sehingga iman kami pun bertambah. Lalu beliau Jundub bin Abdullah berkata kepada murid-muridnya, ya, amma antumul an, adapun kalian sekarang, kalian itu lebih fokus untuk mempelajari Al-Quran sebelum mempelajari iman. Ya, di antara dampak orang tua yang sudah langsung men-skip ya, mendidik anaknya melewati masalah iman, artinya tidak didasari dengan iman, karena itu pondasi ya, itu mengajarkan al-iman billah khususnya, yaitu ma'rifatullah, agar anak-anak tumbuh cintanya kepada Allah. Tapi anak sudah langsung digegas dan digas, khususnya dengan kuantitas hafalan Al-Quran, maka biasanya anak-anak seperti ini itu akan ada suatu waktu atau fase ya, atau dari usianya ya, mereka akan berhenti, malas, enggan, nggak mau lagi membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, nggak mau lagi murojaah. Kenapa? Karena lack of foundation, karena fondasinya lemah, ya, dan juga nggak ada pendorongnya. Padahal pendorongnya itu mahabbah, cinta. Jadi belum terbentuk cintanya kepada Al-Quranul Karim. Ya. Nah, ini tentunya suatu hal yang kurang baik. Ya. Baik. Jadi jamaah sekalian, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian kita di YouTube, Facebook, atau di platform yang lainnya, ya. Jadi ini adalah muqaddimah yang kita pelajari atau kita baca ya di kesempatan kita pada pagi hari ini.
Insya Allah nanti kita lanjutkan di pekan berikutnya. Kita masuk di bab pertama, bab akidah. Ya insya Allah ta'ala. Nah, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Berikutnya mungkin ada pertanyaan. Silakan bagi para pemirsa Rosyad TV yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya via SMS ya dari nomor yang telah dicantumkan. Dan bagi yang hadir saat ini di Zoom bisa raise hand ya untuk bertanya langsung atau bisa menulis di kolom chat ya. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dan bisa dijawab akan kita jawab insya Allah ta'ala. Nah, baik. Ustaz, bagaimana caranya memberitahukan pemahaman yang baik sesuai agama ketika anak sudah mulai mengetahui perasaan-perasaan suka ke seseorang, atau cara menyampaikan pendidikan seksualitas pada anak dan seharusnya pada usia berapa dijelaskan pada anak? Ya ini meskipun nggak berkaitan dengan bahasan kita ya, dan sebenarnya ini sudah pernah dibahas ya di kajian kita yang sebelum-sebelumnya, yaitu mendidik anak usia ya hazawar atau anak juga usia balik, bahwasanya tumbuhnya perasaan tertarikan kepada lawan jenis itu adalah suatu hal yang tabiat, bahkan fitrawi. Tidak tidak dosa ya sebenarnya adanya ketertarikan kepada lawan jenis. Namun yang bisa menggiring kepada dosa apabila ketertarikan itu diwujudkan dengan cara-cara yang haram, dengan pacaran misalnya atau yang seperti itu ya. Nah, oleh karenanya orang tua yang bijak, yang hikmah ya, terutama ketika anaknya sudah beranjak remaja adalah uh, melakukan pendekatan kepada anak seperti sahabat ya. Jadi tidak hanya sekedar kayak merintah atau ngomel-ngomelin anak atau ngelarang-larang anak, kamu nggak boleh kamu seperti itu, padahal ya namanya perasaan kan suatu hal yang nggak bisa di apa ya di ini ya dihentikan gitu loh, tapi bisa kita kelola bisa. Nah, jadi mungkin pendekatannya adalah dengan cara diskusi. Kita tanya. Ya, pertama kita cari tahu dulu ini. Ya, yang dia suka itu siapa. Kemudian yang kedua, kita tanya apa yang membuat dia suka. Ya, makanya ini penting bagi kita untuk memiliki koneksi yang baik dengan anak kita agar dia mau bercerita. Karena kalau anak nggak mau cerita sama orang tuanya, ini berabe. Ini susah, ini gawat. Kalau anak itu enggan bercerita sama orang tuanya. Makanya harus menjadi orang tua yang bisa menjadi sahabat, menjadi pendengar yang baik. Ya, karena apabila anak itu nggak mau cerita sama orang tuanya, ini ya tentunya akan lebih banyak madharatnya. Karenanya kita menjadi pendengar yang baik. Kita dengerin dulu. Kita tanya, apa sih nak yang membuat kamu senang sama dia? Biarkan dia bercerita. Oh, Mi, dia itu orangnya soalnya ganteng, orangnya baik, orangnya ramah. Aku nggak tahu, aku kalau ketemu dia aku berasa deg-degan. Itu nggak apa-apa, kita dengarkan. Kemudian kita validasi. Ya, jangan kita tolak. Karena apa yang dirasakan itu suatu hal yang kita nggak bisa hilangkan. Kita validasi dulu, bahkan boleh kita cerita. Oh ya itu mah, ya, oh itu nak, itu mah memang lumrah ya, kita sebagai manusia, kita punya perasaan seperti itu, lumrah, kita gampang tertarik ya. Itu kita validasi dulu. Misalnya juga boleh kita katakan, oh Umi ngerti kok dengan apa yang kamu rasain. Karena kita pun juga tentunya seharusnya pernah merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita. Baru kemudian setelah itu kita berikan arahan pelan-pelan. Kita ajak diskusi. Karena anak usia ini kan logikanya sudah berkembang baik sebenarnya. Misalnya kita arahkan, kalau kamu nak suka kepada dia karena kecantikannya atau karena ketampanannya, ya, itu yang namanya kecantikan atau ketampanan itu suatu hal yang relatif. Dan kemudian juga bisa jadi berubah. Dan kemudian kita boleh sampaikan ya, betapa banyak orang yang tadinya kita ngelihat itu interest dengannya, tapi setelah tahu akhlaknya, setelah tahu perangainya, itu malah kita nggak suka, benci. Ya, dan itu bisa kita contohkan misalnya, nak, bagaimana menurut kamu kalau kamu melihat ada seorang yang ganteng, tapi ternyata dia ngomongnya jelek, suka marah-marah, suka mukulin orang, dan sebagainya. Ya, jadi ketampanan atau kecantikan fisiknya, itu otomatis biasanya apabila diiringi dengan akhlak yang buruk, dengan perangai yang jelek, itu akan pudar, akan hilang. Karena tabiat manusia itu nggak senang dengan perilaku-perilaku buruk. Ya. Nah, karena itu diarahkan dia pelan-pelan, ya.
Nah, jadi intinya eh kita ajak dia diskusi dialog ya, dan juga kita selalu arahkan dia. Artinya ketika dia punya perasaan-perasaan seperti itu nggak dosa. Tinggal bagaimana kita mengelola ya. Terus kemudian kalau memang yang dia sukai itu adalah orang yang soleh atau soleha ya, itu boleh kita kita apa ya kita motivasi dia. Nah, kalau dia jodohmu juga nggak akan lari. Sekarang yang penting adalah ya, kalau kamu memang suka sama dia, itu harus dibangun karena Allah. Ya, cinta karena Allah, senang karena Allah. Kamu harus mematutkan diri kamu agar kamu memang siap ya. Toh kalau itu bukan jodohmu, kamu kejar-kejar juga nggak bakal kamu dapat. Kemudian bangun, yang penting adalah apa? Yang paling penting adalah ketika kita itu ingin bersama dengan orang yang kita sukai, itu adalah bangunannya karena Allah. Karena itulah yang akan membuat langgeng. Itulah yang akan membuat hubungan kita itu ya akan lama, bahkan abadi hingga di surga. Itu yang kita inginkan. Jadi artinya kita perlu untuk terus belajar ya, agar kita bisa melakukan pendekatan yang tepat dengan anak-anak kita, terutama di usia-usia seperti ini. Nah, jadi jangan melakukan hal-hal yang nggak bijak. Ya, kamu itu masih kecil udah naksir-naksir orang, wah genit banget kamu. Itu malah membuat anak itu menjadi menjauh dari orang tuanya. Dan perasaannya tidak divalidasi, akhirnya dia akan kebingungan dengan apa yang dia rasakan, dan bahayanya dia akan berusaha untuk mencari cara-cara untuk bisa mewujudkan perasaannya dia, dan itu bisa dengan cara yang haram. Karenanya kita perlu untuk selalu mendampingi anak kita. Ya, adapun pendidikan seksualitas pada anak itu dimulai dari semenjak dini. Ya, dan ini juga sudah banyak sebenarnya, sudah beberapa kali saya bahas ya. Nanti bisa dicari filenya atau videonya di YouTube ya. Karena kalau pertanyaan bagaimana itu nggak bisa kita jawab dengan waktu yang singkat. Apalagi di forum tanya jawab ya. Bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak usia 2 tahun ya? Nah, jadi sekali lagi ini pertanyaan bagaimana ya? Nah, jadi memang inilah kita seringkali pengen tahu langsung teknisnya bagaimana, cara mengaplikasinya bagaimana ya. Padahal sebenarnya kalau kita sudah punya ilmunya, ya kita akan insya Allah akan tahu bagaimana caranya ya. Karena apabila Anda ingin mengajarkan tauhid, itu berarti diawali dari orang tua yang sudah memahami tentang tauhid dan dia ngerti dan dia belajar. Ya ringkasnya anak-anak usia 2 tahun ya, apa ke bawah, artinya 0 sampai 2 tahun, itu metode pendekatannya dengan cara tasmi wa talqin. Kemudian juga dengan cara orang tua menunjukkan perhatian dan cinta kasih. Kenapa? Karena wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang konkret pada anak itu Allah berikan dari sisi orang tua. Apabila orang tua itu benar-benar menunjukkan cinta kasihnya dengan benar, kasih sayangnya, anaknya dijaga, dipelihara dengan baik ya, maka anak pun juga akan belajar untuk menyayangi ya, akan belajar untuk mengasihi. Dan ketika kita jelaskan tentang kasih sayang Allah, itu akan lebih mudah bagi mereka ya. Karena mereka sudah secara konkret merasakan apa itu kasih sayang yang diwujudkan oleh orang tua mereka. Ya. Nah, apakah metode yang Ustaz sampaikan bisa diterapkan di anak yang sudah beranjak dewasa? Bisa. Metode tanya jawab itu bisa dilakukan kepada siapapun. Nabi SAW juga melakukan kepada sahabat-sahabat dewasa. Ya, seperti kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, apa namanya? Hakullahi 'alal ibad wa hakul ibadi 'ala Allah. Apa haknya Allah yang harus ditunaikan hamba, dan hanya hamba yang harus ditunaikan oleh Allah, yang akan ditunaikan Allah. Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang yang paling tahu. Dan masih banyak sebenarnya riwayat-riwayat yang lain Nabi SAW itu mempergunakan metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab itu secara asal bisa dipergunakan untuk semua fase usia. Tapi tentunya sesuai dengan usianya, maka ya model pertanyaannya, jenis pertanyaannya, bentuk pertanyaannya, konten pertanyaannya tentunya harus disesuaikan. Ya nggak sama. Karena ya juga suatu hal yang aneh, lucu ketika kita tanya kepada anak kita yang udah 15 tahun, nah siapa Tuhanmu? Nah itu sudah sudah nggak waktunya lagi yang maksudnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu loh. Ya. Namun anak-anak yang sudah yang sudah berusia seperti ini, itu kita sudah lebih advance lagi gitu loh. Ya, misalnya kita aja diskusi, nak, bagaimana
Misalnya contoh nih ya, kan sekarang lagi banyak syubhat ini, apalagi dari orang-orang ateis. Ya, kita ajak misalnya untuk diskusi dengan tanya jawab, bagaimana kamu menjawab apabila ada kawanmu yang mengatakan Tuhan itu tidak ada karena tidak bisa dilihat misalnya. Jadi dia akan berpikir di situ, dia akan mempergunakan logika, akal sehat dan fitrahnya. Asalkan itu sudah dibangun dari semenjak usia dini. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk orang tuanya nggak pernah ngajarin akidah, kemudian dia nanya seperti ini, khawatirnya malah menjadi syubhat bagi anaknya. Oh iya, aku nggak bisa lihat Tuhan, nah, nggak ada Tuhan. Terus kemudian orang tuanya bingung. Kenapa? Karena nggak dibangun pondasinya. Karenanya harus dibangun dulu pondasi awalnya dari semenjak usia dini. Bagaimana mentarbiah anak laki-laki di umur 10 tahun khususnya dalam akhlak dan perilaku terhadap orang tua? Ini hampir semua pertanyaan bagaimana ya? Nah, itu ya, jadi ya jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana auto itu memang perkara-perkara yang harus berangkat dari pijakan, dari pondasi. Artinya apa yang kita lakukan itu harus ada pijakannya, harus ada pondasinya sebelum kita melangkah. Nah, karenanya kita belajar itu berproses, tadarruj, ya sedikit-sedikit, ya, tapi sistematis. Insya Allah kalau kita belajar, terutama berkaitan dengan hal-hal yang dapat membangun pondasi, agar kita bisa meletakkan pijakan-pijakan sebelum melangkah, kita insya Allah akan bisa mendidik mereka dengan baik. Ya. Karenanya belajar itu harus sabar. Ya. Kalau kita nggak sabar, itu biasanya kita akan dihadapi dengan yang namanya kegagalan. Sebagaimana dikatakan apa namanya, manis ta'jala ya ukiba bihermanihi. Siapa yang tergesa-gesa, ya maka dia akan ditimpa dengan kegagalan. Dia nggak akan sukses. Nah, karenanya kita ketika belajar, ya sebelum kita fokus dengan bagaimana autunya, kita berusaha bangun pondasinya dulu, gitu loh. Kita bangun usul pokok-pokoknya dulu. Kita bangun kerangka-kerangkanya dulu. Karena insya Allah setelah itu kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melangkah dengan baik. Bagaimana sih caranya mengajari akhlak? Bagaimana sih caranya mengajarkan anak agar pemberani? Bagaimana sih mengajarkan anak? Itu hal-hal yang nggak bisa kita bahas hanya dalam waktu 5 menit, 10 menit. Itu butuh waktu, butuh proses. Nah, di antara prosesnya adalah kita belajar saat ini gitu loh. Ya. Nah, jadi ini nanti juga sebenarnya akan kita bahas karena berkaitan dengan mendidik anak tentang masalah akhlak, tentang adab, tentang etika. Ya. Ya, anak kuliah intinya untuk mengajari anak akhlak yang baik, ya, itu pertama harus diawali dengan keikhlasan orang tua di dalam mendidik anak. Yang kedua, ya, orang tua harus punya ilmu. Yang ketiga, orang tua harus mempraktekkan ilmunya sehingga bisa menjadi contoh, menjadi qudwah, menjadi uswah. Yang keempat, ya, orang tua harus berupaya untuk bisa mengenali anaknya dan termasuk fase-fase perkembangannya. Yang kelima, orang tua juga hendaknya ketika mengajarkan tentang masalah adab, etika, dan akhlak, itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Tidak dengan cara paksaan, tidak dengan cara yang kasar dan keras, tidak. Ya. Nah, terus kemudian yang keenam, itu dilakukan dengan cara mengulang-ulanginya. Jadi, dicontohkan dengan berulang-ulang, diajarkan dengan berulang-ulang, ada tikroran. Dan kemudian yang berikutnya adalah istimror, berkesinambungan, kemudian doakan, bersabar. Semuanya pertanyaan bagaimana? Bagaimana cara mengajarkan anak usia 6 tahun agar memiliki pendirian dan tidak mudah terpengaruh oleh teman? Yang pertama harus ditanya adalah, kenapa anak ini tidak punya pendirian? Dan kenapa dia mudah terpengaruh oleh teman? Itu dulu yang menjadi, ya, yang menjadi bahasan utama dulu, yang menjadi pijakan pertama adalah kenapa anak kita ini kok tidak mudah, kok labil, ya, tidak memiliki pendirian yang kuat. Itu kita cari tahu dulu kenapa demikian. Dan itu mau diakui nggak mau diakui, nggak lepas dari peran kita sebagai orang tua. Anak yang nggak punya pendirian atau labil, pelin-pelan, itu sedikit banyak, bahkan dugaan saya lebih banyak, itu disebabkan oleh karena perilaku ya orang tua. Karenanya untuk memperbaiki ada yang kurang pada anak-anak itu diawali dari diri kita. Itu langkah pertama. Ketika Anda ingin memperbaiki apapun,
Diawali dari diri kita, evaluasi, muhasabah, introspeksi. Ya, kemudian cari akar masalahnya. Kayak misalnya tidak mudah terpengaruh oleh teman. Kenapa dia mudah dipengaruhi oleh teman? Berarti dia, ya, apa ya maksudnya, dia ketika anak mudah dipengaruhi oleh teman, berarti dia anak yang nggak punya mabda, nggak punya prinsip, atau labil, ya, sehingga dia mudah dipengaruhi. Berarti kita cari tahu kenapa dia kok sampai punya sifat seperti itu, kenapa gitu. Nah, ini biasanya anak-anak yang tidak memiliki kepercayaan diri, anak yang kurang diakui dan dihargai. Mungkin kita merasa, enggak kok, kita udah ngakui, apa, kita udah menghargai. Nah, bisa jadi karena minimnya ilmu kita, ada perbuatan kita, ucapan kita, sadar nggak sadar, ternyata mempengaruhi sang anak. Sehingga dia merasa dia diabaikan, atau dia merasa dia tidak dihargai, atau dia tidak diakui, tidak disayangi, ya, atau dia nggak didengarkan, nggak dimengerti. Akhirnya dia menjadi orang yang nggak percaya diri, dan akhirnya orang anak-anak seperti ini mudah dipengaruhi oleh teman. Ya, atau juga misalnya ada orang tua yang suka mendidik anaknya itu, suka banding-bandingkan, ya, dengan orang lain, dengan anak lain, ya. Atau jadi, untuk bicara tentang masalah ini, itu jangan langsung fokus kepada stepnya langkah, tapi cari tahu dulu apa akar masalahnya, ya. Jadi ibaratnya suatu penyakit, cari tahu dulu akar masalahnya, nggak bisa dikasih obatnya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah upaya preventif terlebih dahulu. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir, ya, yang keenam. Bagaimana meminimalisir permusuhan adik kakak yang sama-sama perempuan usia 6 dan 4 tahun? Nah, jadi kita lihat dulu sejauh mana apa permusuhan ini, ya. Ini layak nggak sih dikatakan bermusuhan? Karena yang namanya anak-anak itu biasa, mereka punya ego, yang kakak punya ego, adik punya ego, kemudian saling mempertahankan egonya, kemudian mereka berantem, mereka konflik, eker-ekeran, bertengkar, itu bagian dari proses kehidupan mereka. Artinya, ya, uh, dalam sejumlah keadaan, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Sampai mereka datang kepada kita, minta kepada kita untuk kita membantu menjadi pemutus atau hakim misalnya, ya. Dan kita pun juga harus bersikap adil. Nggak boleh kita hanya membela adiknya misalnya, terus menyuruh kakaknya mengalah, itu juga satu hal yang nggak boleh, ya. Nah, ini juga penting bagi kita untuk, ya, membuat acara atau kegiatan bersama antara kakak sama adik, ya, kita libatkan bersama, kemudian agar mereka kerjasama. Kemudian ketika kita sedang bersama dengan kakak, kita jelaskan tentang adik. Adik itu sebenarnya sayang lo dengan kamu, adik itu sebenarnya ngefan lo sama kamu, kak. Kemudian ke adiknya kita ngomong, dek, kamu tahu nggak, dek, kalau kakak itu sayang sama kamu gini. Pokoknya kita sampaikan hal-hal yang baik. Biasanya itu di usianya itu biasa mereka berantem, tapi kalau lagi nggak ada, misalnya kakaknya lagi ada acara sekolah, itu adiknya nyariin, gitu. Kakak mana, misalnya, ya, dia akan berasa kangen. Tapi ketika ketemu berantem, ya, itu proses. Karena ini insya Allah tidak akan berlangsung untuk selamanya, untuk terus menerus. Nah, tugas kita adalah, ya, tetap kita arahkan, kita bimbing, ya, ya. Namun ketika mereka sedang mengalami konflik, biarkan mereka belajar menghadapinya. Karena ini bagian dari life skill mereka. Karena kelak mereka juga akan menghadapi kesulitan. Mereka akan menghadapi masalah. Mereka akan menghadapi problem. Jangan selalu dikit-dikit kita bantu. Jangan. Ketika kakak adik ini berantem, selama itu tidak membawa madorot, ya, selama itu tidak sampai misalnya membahayakan fisik mereka, nggak apa-apa, biarkan. Ya. Nanti setelah itu baru, ya, ketika mereka sudah tenang, baru kemudian kita kumpulkan, kita tanya kenapa, dan ajarkan mereka bergantian untuk menyampaikan. Misalnya kita dengar dulu dari yang kakak, yang adik motong, ya, kita bilang, adik diam dulu, adik mendengarkan dulu kakak. Nanti setelah itu Umi akan berikan kesempatan ke adik. Jadi biarkan mereka belajar untuk apa? Untuk bisa respon. Karena mereka sedang memahami diri mereka. Mereka sedang struggling juga dengan ego mereka, ya. Mereka juga yang apalagi yang masih 4 tahun dan juga 6 tahun juga kemungkinan masih dalam fase apa namanya egosentrisnya, ya. Sehingga dalam hal ini kita nggak perlu terlalu khawatir dengan mereka, gitu loh, ya. Karena yang namanya anak-anak itu udah biasa mereka bermain, berteriak-teriak, berantem. Jadi jangan sampai kita punya pandangan kalau punya anak itu berarti harus anteng, diem, ya.
Ya memang tiap anak punya tipikal karakter sifat beda-beda gitu. Mungkin ada yang Allah karuniakan, ada kakak adik itu anteng diem, tapi tetap akan ada konflik, tetap akan ada waktu-waktu mereka berantem. Ya, dan tiap anak itu unik makanya. Jadi kalau misalnya Anda dikaruniakan Allah anak yang memang suka heboh dua-duanya, ribut dua-duanya, ya, dan ada tipikal keras dalam tanda kutip ya, apa kedua-duanya, itu suatu hal yang kita harus menghadapinya, ya, dealing dengannya gitu loh. Jadi jangan kita anggap itu sebagai permusuhan sebenarnya. Itu bagian dari proses mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau mereka berantem itu juga sama. Mereka sedang belajar mempertahankan diri, menyampaikan ya apa namanya apa yang mereka rasakan. Jadi mereka sedang belajar di situ diantaranya self defense. Mereka sedang mempertahankan diri mereka, mempertahankan hak mereka, dan mereka juga sedang belajar untuk merespon ketika ada kondisi-kondisi yang sebenarnya itu uh, ancaman ya, karena ada orang yang marahin kita, ngomelin kita, yaitu bagian dari ancaman. Itu proses dari mereka untuk belajar menghadapi. Kemudian setelah itu baru kita arahkan. Ya setelah mereka sudah tenang, baru kita arahkan baik-baik dan kita jelaskan tentang ya bahwasanya kakak adik itu ya saling menyayangi. Kakak itu adalah karunia Allah buat adik, adik juga karunia Allah buat kakak. Ya, kalian ini dua-duanya adalah karunia Allah buat Umi. Umi sayang dengan kalian apa kalian berdua. Ya kita sampaikan seperti itu. Dan ketika sendirian dengan kakak, kita sampaikan tentang baiknya adik. Demikian juga sebaliknya. Itu diantara cara-caranya. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan ya di kesempatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Ya, atas kehadiran dari teman-teman semua yang turut hadir di Zoom dan juga yang turut mendengarkan di apa namanya di channel atau stasiun Posya TV Medan, dan juga bagi teman-teman yang turut mendengarkan di di YouTube dan di Facebook ya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.